Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Situbondo. Baik, di hari ketiga ini kita akan mempelajari tentang protokol kesehatan, pencegahan dan penyebaran COVID-19 di SMP Negeri 2 Situbondo. Baik, di masa pandemi ini kita masih bisa belum bertatap muka, berjumpa secara langsung, namun Bapak harap anak-anakku sekalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di materi ketiga ini. Yang pertama tentang protokol kesehatan umum di sekolah, kemudian protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju sekolah, kemudian ada protokol kesehatan memasuki kawasan kelas dan sekolah. Kemudian yang berikutnya protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju rumah. Namun ini tidak akan kita bahas satu persatu ya. Nanti Bapak akan rangkum supaya anak-anakku sekalian lebih mudah dan lebih gampang untuk memahami. Tapi ingat harus diperhatikan materi yang akan disampaikan ini nanti kalian bagi-bagi menjadi 4 hal yang sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi nanti kalian rangkum, di akhirnya nanti ada kuis untuk memilah mana yang termasuk protokol kesehatan umum sekolah, protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju sekolah, protokol kesehatan memasuki kawasan kelas atau sekolah, protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju rumah. Ya, itu nanti kuis di akhir. Jadi simak baik-baik ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, kondisi lingkungan rumah. Sebelum kita berangkat ke sekolah, tentunya kita berangkat dari rumah terlebih dahulu. Nah, di sini orang tua atau kalian sendiri harus memastikan bahwa badan kalian itu dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang sakit, tidak sedang demam, ataupun tidak ada keluhan apapun. Jadi, berangkat ke sekolah dalam keadaan sehat. Dan ingat, selalu menggunakan masker ya, supaya tidak mudah tertular oleh COVID-19. Baik, kita lanjut. Baik, di masa pandemi seperti ini, tas sekolah kalian tidak hanya berisi buku dan alat tulis tentunya. Ada beberapa perlengkapan tambahan yang menjadi syarat untuk kalian bawa setiap harinya. Namun ini harus diperhatikan baik-baik supaya supaya kesehatan kita itu tetap terjaga. Jadi tidak tertular oleh orang lain. Yang pertama, kalian harus membawa air minum. Botol air minum itu air minum sendiri, tidak minta ke temannya. Bagaimana kalau misalkan teman kalian ada yang terkena COVID, kan kalian tidak tahu, apalagi orang tersebut tanpa gejala seperti itu. Kemudian, membawa bekal makanan. Makanan harus kalian bawa dari rumah supaya kalian tidak mampir di warung, di kantin, ataupun di tempat yang menjual makanan lainnya. Jadi kalian bisa makan sendiri dengan perlengkapan makan kalian, dengan membawa minuman kalian sendiri. Perlengkapan tambahan yang lainnya adalah multivitamin. Multivitamin ini penting juga untuk membantu kalian meningkatkan imun kalian supaya tetap sehat dan siap untuk pergi ke sekolah. Yang berikutnya adalah masker cadangan. Jadi selain masker yang kalian pakai, kalian juga harus membawa masker cadangan supaya kalau misalkan masker yang kalian pakai kotor, masker yang kalian gunakan itu basah, kalian bisa langsung menggantinya. Jadi kita harus selalu sedia atau siap menghadapi segala kemungkinan. Nah, ini di masa pandemi seperti ini, perlengkapan tambahan ini harus ada. Yang berikutnya, sabun. Sabun ini sabun untuk cuci tangan tentunya. Jadi di sekolah memang sudah disediakan, tapi kalian harus membawa sendiri. Seandainya nanti kalian lupa memegang
barang orang lain atau menyentuh benda yang kalian anggap berbahaya, itu kalian bisa langsung cuci karena kalian sudah membawa sabun sendiri. Yang berikutnya, hand sanitizer. Jadi kalau misalkan kalian bingung cuci tangan, kemudian tidak ada air, alternatifnya ya ini, hand sanitizer. Jadi pergunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kalian. Nah, perlengkapan tambahan yang terakhir ini adalah tisu. Tisu ini boleh tisu basah ataupun tisu kering. Yang jelas bisa kalian gunakan ketika setelah membersihkan tangan kalian, ya. Jadi beberapa perlengkapan ini merupakan salah satu syarat yang harus kalian sediakan di masa pandemi seperti ini. Baik, di masa pandemi seperti ini kita harus menerapkan physical distancing. Jadi kita harus menjaga jarak dengan teman kita, dengan guru kita, dengan warga sekolah, baik itu dari perjalanan rumah menuju sekolah, di sekolah, dari sekolah menuju rumah. Jadi physical distancing ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penularan COVID-19 di masa pandemi seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan kalian berangkat menggunakan kendaraan roda 4 atau angkutan umum, jangan lupa maskernya untuk dipakai. Kemudian jaga jarak dengan penumpang ataupun teman kalian, tentunya seperti itu. Yang berikutnya, kalau misalkan kalian menggunakan kendaraan roda 2, sepeda motor ataupun misalkan ojek, ya silakan gunakan masker. Bila perlu menggunakan face shield atau penutup wajah. Seperti itu ya. Dan tentunya jaga jarak juga dengan pengendara yang ada di depannya. Bisa dihalangi dengan tas kalian, disimpan di tengah, bisa seperti itu. Baik, sesampainya nanti kalian di sekolah, nanti akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh ini merupakan standar awal ketika kalian akan memasuki kawasan sekolah. Siswa, guru, ataupun warga yang memasuki kawasan sekolah dengan suhu tinggi itu tidak dianjurkan. Nanti akan dipulangkan atau dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan apakah terpapar COVID-19 atau hanya demam biasa, seperti itu. Jadi pemeriksaan tubuh ini nanti akan kalian lakukan sebelum kalian memasuki lingkungan sekolah. Yang berikutnya, selain pemeriksaan suhu tubuh tadi, kalian harus sering-sering mencuci tangan karena tangan merupakan sarana penularan yang paling sering terjadi, di mana kalian lupa menyentuh handle pintu, kalian lupa menyentuh alat tulis teman kalian, kalian lupa bersalaman. Nah, ini adalah syarat awal ketika kalian berada di lingkungan sekolah, berada di rumah, ataupun berada di manapun. Jadi mencuci tangan ini penting. Yang pertama, kalian harus membasahi tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan sabun, digosok tiap bagiannya, baik tangan kiri, tangan kanan. Diusahakan jari-jari, kuku ini selalu bersih, dan jangan lupa dibasuh dengan air yang mengalir. Setelah itu dilap tentunya supaya lebih bersih lagi. Ya, jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Baik, jaga jarak ini nanti kalau kalian sudah memasuki masa tatap muka ataupun berada di lingkungan sekolah untuk peminjaman buku, untuk administrasi sekolah, itu selalu jaga jarak. Berbicara dengan guru, dengan teman, minimal ini 2 meter. Tidak apa-apa kalian menggunakan suara yang sedikit keras supaya lebih terdengar oleh temannya atau dengan gurunya. Karena di masa pandemi ini, hal-hal seperti ini ya tetap harus kita lakukan. Dan tentunya meskipun dengan jaga jarak, masker yang kalian gunakan tidak boleh dilepas. Jadi masker tetap dipakai, jaga jarak,
komunikasi tetap bisa dilakukan. Seperti itu ya. Baik, disiplin, protokol kesehatan, dan vaksinasi merupakan solusi untuk menghadapi COVID-19 yang melanda negeri kita saat ini. Di beberapa negara sudah mulai membaik, namun di kita masih terjadi penularan. Nah, mari kita berdoa bersama-sama supaya COVID-19 ini cepat terselesaikan. Salah satunya dengan berdisiplin diri untuk diri sendiri. Untuk anak-anakku mungkin belum mendapat vaksinasi karena mungkin yang diutamakan untuk orang dewasa ataupun aparat-aparat yang lainnya. Tapi tidak apa-apa. Meskipun kalian belum mendapatkan vaksinasi, yang terpenting hal-hal yang tadi, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, berdisiplin untuk hal tersebut merupakan solusi untuk menghadapi COVID-19. Baik, itu saja untuk materi yang akan Bapak sampaikan di pertemuan hari ketiga ini. Nanti Bapak akan memberikan kuis untuk kalian dari materi yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kekurangan ataupun ada kesalahan, Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.